semuanya, ketemu lagi bersama aku, Mama Papa di sini. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Aku harapkan kita semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, sesuai dengan judul, aku akan membahas tentang perut besar pada bayi baru lahir. Nah, jadi banyak nih pertanyaan orang tua yang sering muncul dan sering dipertanyakan, yaitu kenapa perut bayinya besar. Ya, jadi sebelum aku bikin video ini juga aku dapat pertanyaan dari teman aku sendiri yang mempertanyakan bayinya kenapa perutnya besar ya. Jadi di video kali ini aku akan bahas teman-teman. Jadi simak videonya sampai habis dan jangan lupa buat teman-teman untuk bantu channel aku dengan cara subscribe dan juga like. Oke teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, aku akan bahas tentang perut besar pada bayi baru lahir. Jadi kita perlu tahu dulu kenapa perut bayi baru lahir itu terlihat besar ya. Jadi teman-teman, perut pada bayi yang terlihat besar atau terlihat buncit ya seperti itu teman-teman, itu adalah hal yang normal. Di usia 1-4 bulan, perut besar atau perut buncit pada bayi baru lahir itu adalah hal yang normal. Kenapa? Karena banyaknya penumpukan gas dalam perut bayi kita teman-teman. Gas ini disebabkan dari masuknya udara dari rongga mulut ke dalam sistem pencernaan bayi kita. Kenapa bisa teman-teman? Nah, jadi udara yang masuk ke dalam perut bayi kita itu banyak faktornya ya teman-teman. Yang pertama itu karena ketika menyusui bayi kita posisinya tidak benar atau tidak pas ya teman-teman. Jadi ketika kita menyusui harus tahu dulu caranya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya menyusui itu usahakan puting susu dan bagian aerolanya atau bagian hitamnya pada payudara ibu itu masuk atau melekat di mulut bayi sempurna ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bayinya masih bunyi-bunyi seperti itu berarti belum tepat ya masuknya, penempatannya belum pas gitu teman-teman. Jadi itu yang bisa menyebabkan udara masuk teman-teman. Nah itu ketika udara masuk terlalu banyak menumpuk deh di dalam perut bayi kita dan itu menyebabkan perut bayi kita besar teman-teman. Nah yang kedua, ketika bayi kita menangis terlalu lama teman-teman. Jadi kalau misalnya menangis terlalu lama, kita tidak cari tahu apa masalahnya dan membiarkannya bayinya terlalu lama menangis, itu bisa menyebabkan penumpukan gas juga teman-teman, terlalu banyak di dalam perut bayi kita. Oke teman-teman, itu adalah alasan yang kedua kenapa perutnya besar. Nah, gimana dong caranya supaya gasnya itu atau perutnya bayinya itu kembali normal gitu teman-teman. Jadi teman-teman ada beberapa cara yang aku bisa berikan ke teman-teman supaya mengurangi perut kembung pada bayi kita. Yang pertama, sudah pasti menyusui dengan benar ya teman-teman. Seperti yang katakan tadi, usahakan puting susu dan aerolanya bagian hitamnya itu melekat sempurna. Terima kasih. Melekat sempurna pada mulut bayi kita ya teman-teman, agar udara tidak masuk. Yang kedua, teman-teman bisa menyendawakan bayi kita ya teman-teman. Menyendawakan, maaf ya teman-teman, sayang. Bisa menyendawakan bayi kita setelah menyusui. Jadi itu pentingnya teman-teman. Ketika habis menyusui, banyak orang-orang para ibu yang sudah ya nak, banyak para ibu atau orang tua yang tidak tahu atau tidak menganggap itu penting teman-teman. Menyendawakan itu tidak penting, padahal itu sangat penting teman-teman. Kenapa aku bilang seperti itu? Jadi kalau teman-teman habis menyusui terus bayinya muntah, itu salah satu faktor yang akan disebabkan atau itu akan terjadi kalau kita tidak menyendawakan bayi kita teman-teman. Jadi kalau menyendawakan itu adalah sangat penting atau sangat berguna, sehingga ketika setelah menyusui kita menyendawakannya akan mengurangi gumu atau muntah pada bayi kita. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, sebentar. Cara yang ketiga, kita bisa memandikan bayi kita dengan air hangat ya teman-teman. Jadi memandikan dengan suhu yang hangat, bayi kita akan penumpukan gas itu akan berkurang ya teman-teman ya, atau bisa mengurangi perut buncitnya teman-teman. Nah, bagaimana cara membedakan perut kembung yang normal dan tidak normal? Nah, perlu teman-teman tahu kalau perut normal tadi kan 1-4 bulan dia masih kembung dan
ke kembung, dan juga penumpukan gasnya masih normal ya teman-teman. Nah kalau yang tidak normal itu aku jadi agak-agak blank karena anak aku di depan aku gangguin aku, konsentrasi aku. Jadi kalau buat konten tuh memang sebenarnya harus sunyi, sepi, tapi karena aku punya anak dua, jadi buat konten tuh sekarang tuh jadi kayak harus benar-benar menyesuaikan waktu gitu. Oke teman-teman, jadi kalau membedakan cara perut besar atau buncit yang tidak normal itu kan adanya beberapa gejala. Yang pertama, dia akan rewel, terus tidak mau menyusui, terus dia diare, muntah, dan juga BAB-nya atau fesisnya itu berdarah teman-teman. Itu menandakan tidak normal karena adanya peradangan pada usus halus dan usus besarnya atau usus besarnya, seperti itu teman-teman. Nah kalau terjadi seperti adanya gejala yang tadi, yang 5 tadi itu teman-teman harus bawa bayi teman-teman ke pusat kesehatan atau rumah sakit ataupun klinik bidan seperti itu teman-teman. Itu supaya bayi kita dapat penanganan lebih cepat ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi juga cara selanjutnya, cara tambahan dari aku supaya mengurangi perut besar atau perut buncit pada bayi kita, yang selanjutnya adalah dengan memberikan dia mengoles perutnya, telapak kakinya, telapak tangannya, dan juga punggungnya dengan minyak baby oil ya, atau baby oil, minyak telon. Nah tapi kalau minyak telon tuh kayaknya menurut aku kurang ya. Karena apa? Itu menurut aku ya teman-teman, karena bayi aku juga pakai minyak telon, dia emang kentut gitu teman, atau buang angin seperti itu teman-teman. Tapi kalau yang lebih bagusnya, dia itu aku kasih Cesa ya, ada jadi kayak jenis minyak telon tapi dia bentuk roller gitu. Itu Cesa warna kuning, teman-teman bisa beli, aku lupa ambil contohnya. Jadi itu teman-teman bisa pakai atau gunakan ya teman-teman. Dia wanginya itu wangi apa ya, kayak bau-bau minyak apa gitu teman-teman, dan itu bisa mempercepat pengeluaran gas tadi teman-teman. Dan juga bayi aku BAB-nya langsung enak gitu teman-teman. Nah jadi itu teman-teman ya, untuk mengurangi perut buncit atau penumpukan gas dalam perut bayi kita. Jadi kalau misalnya bayi yang normal perutnya buncit atau kembung, itu ketika dia buang air kecil atau pup atau BAB itu akan berkurang ukurannya teman-teman, dan perutnya juga nggak keras lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk bantu like dan subscribe supaya aku bisa tambah semangat bikin videonya. Oke teman-teman, bye bye, see you next time, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.